guys, kita hari ini siang ini lagi nongkrong di kafe. Kita lagi bersama Pondok Medan dan rekan-rekan kerjanya dari channel YouTube Pondok Medan. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng dan share videonya. Jangan lupa berlangganan, oke? Oke, pada siang ini kita akan berbincang-bincang buat kawan-kawan. Ini hanya untuk canda-candaan aja ya. Kita lucu-lucuan, nggak terlalu monoton-monoton kali. Bebas lah ya. Bebas ya. Ini yang dikatakan chatting ya. Apa tuh? Canda terbanting. Iya, canda terbanting chatting. Kalau dibanting, bodoh aja. Jangan. Banting kan ya? Janganlah. Bunga aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Sayang kok kayak gini. Ikhlas istrinya dibunuh. Coba tanya dulu bang. Ikhlas nggak? Ikhlas. Nggak boleh. Walaupun muka Bang Bodo di bawah standar, di bawah rata-rata, gini-gini, tetap nggak ada yang mau samanya. Iya. Ya Bang Do ya. Bukan. Ini tuh udah jadi idola sekarang. Idola wanita untuk namparin muka. Tiap adegan yang sangat-sangat menantang. Wow, mukanya siap ditampar. Belum pernah dicampai kemarin kan? Belum. Nikmat. Nikmat ya. Jadi ya. siap dicampain tungki anak mas saya. Jadi syuting apa lah yang abang nggak bisa dilupakan adegan? Yang berkesan, yang enak atau yang nggak enak? Yang nggak enaknya suka duka lah. Oh, yang duka dulu ya. Yang duka itu syuting dipukulin. Boleh. Karena kalau adegan syuting pukulan itu mukul tuh selalu ada namanya orang yang memang udah mahir dalam dunia memukul. Tapi dia nggak bisa hadir ya. Dia adalah rekan kita juga. Nego. Dia kalau adegan mukul dia selalu ambil. Oh, sampai aku disuruh mukul, maaf bang, aku takut. Aku yang mukulin dia, aku takut. Badannya ya, badannya besar. Bukan badannya, dia mukanya takut. Takut ya. Takut dia marah. Kalau adegan yang enak, ya jelas lah romantis gimana. Cerita. Sosis. Sakit Bang Do. Enggak, ini bukan adegan aku belum ada dapat chemistry mau-mauan, cuman ya namanya gandengan tangan biasanya kalau aku digandeng sama polisi di borgol, ini aku mau cewek cantik. Siapa lagi kalau bukan Yola, Kurmala, Sawit Degan, kan? Ada nih, serius ada satu nanya lagi nih. Kira-kira kalau misalnya sejauh ini Bang Kono berperan dan adegan-adegan romantis, ada nggak yang terbawa perasaan kayak gitu? Oh, terbawa perasaan banyak dong, sampai terbawa mimpi. Bayangin pertama kali aku adegan romantis Mayola tuh. Tuh, stop ya, terbawa mimpi kita aja gitu. Sampai tidur pun terbawa, sampai gitu lah ya. Coba nyanyi Bang Kono itu. Sampai tidur pun terbawa mimpi, ingin rasakan dan rasakan lagi. Oke, lanjut ceritanya tadi. Mantan tamparan pertama itu. Bentar ya guys. Ya, jadi sampai terbawa mimpi, bener. Aku pengen durasi 10 menit tuh jadi 3 jam. Kalau bisa salah-salah terus. Biarlah aku dimarahin, yang penting perasaanku bebas. Gitu pula. Iya. Tapi nggak sampai nembak kan? Hah? Nggak sampai nembak. Enggak, kita Berarti kan mau bukan- pilih panjang lah ya? Iya, kita kan bukan Gilang bagian tembak menembak ya kan. Gilang kalau bagian tembak menembak ya. Dia kan gini, tembak di mata jatuh di bawah kan gitu. Betul lah. Hah? Enggak, tembak di mata jatuh ke bawah gitu. Tapi sejauh ini dari peran-peran itu belum ada yang terbawa perasaan ya Bang Kono ya. Ada lah terbawa. Sampai ke Bodo pernah ya Bang sekali Bang. Waktu di apa itu? Ada mulia. Percut. Di pantai itu. Apa ya, taman-taman. Taman apa itu, Dek? Ini Taman air. Taman air ya. Sampai ke Bodo deh Bang. Taman air. Iya Bang, ke Bodo kok kan. Itu memang nggak bisa aku lupakan lah. Sadar dia kan, pokoknya cuma rekayasa tadi ya. Settingannya Bang. Makanya aja Sampai ke Bodo dia Bang. Aku tidur di pangkuan cewek, dilus-lus kepalaku, hidungku dicubit-cubit. Begitu siap bangun aku, rupanya masuk dalam tong sampah. Apa judulnya itu? Kepincut saya madre. Iya, yang kedua ya, bagian kedua ya, yang bagian kedua. Ya, yang bagian kedua, kepincut cewek matre. Gak pikir lah. Gua pikir kenyataan lah itu. Iya, gua pikir kenyataan itu. Bukan mimpi. Iya. Kayak mana ya perasaan aku kalau aku dapatkan cewek yang mungkin wajahnya di atas rata-rata itu udah suatu keistimewaan. Keajaiban. Iya, sebab
Aku selalu menanti, cuman nggak pernah didengar pintaanku ya. Jadi kalau ada cewek yang wajahnya di atas rata-rata itu masuk 8 keajaiban. 8 keajaiban Kalau Wiwi dunia. nggak masuk ya bang ya. Jangan kau bilang kayak gitu, tak tahu. Ngomong-ngomong abang udah punya istri? Iya ada, cuman lagi Proses. bukan proses. Undang-undang kami ya? Undangan udah habis dipunya juga undangannya. Wah. Kami nikah itu ala-ala sur sama sur. Tanpa mahar. Kira udah mental Guntur itu bang. Hah? Tahu kau, Guntur ini punya sahabat namanya Stephen. Jadi Bang Kodok, kalau misalnya Kak Yola ini di kehidupan nyata jadi istri abang, 8 keajaiban dunia. 8 keajaiban. Gimana kakak mau nggak? Mau lah. Enggak Artis loh, artis aja. 8 keajaiban dunia. Sama dia sengsara. Yol di mana lagi kau dapatkan wajah cowok yang enggak mempunyai teritorial untuk selingkuh? Punya apa Bang bilang tadi? Punya ciri khas tersendiri ya? Punya apa? Punya apa tadi? Ciri khas tersendiri. Bang Diko bilang ciri khas tersendiri apa? Ya, ada Ciri khas khasnya. ciri khasnya apa itu tadi? Yang pasti enggak Mau di dana Jamal tetap ciri khasnya adalah nggak cocok. Kecuali pakaian gembel. Itu ciri khas abang. enggak gitu juga. Iya bang. Artinya gini loh bang. Nggak mau kok. Abang terkenal itu, aku pribadi kenal abang dari awal lihat video abang di YouTube, mulai dari YouTube, Facebook, Instagram sampai dengan di bioskop kemarin 2019. Aku lihat abang itu sosok yang biasa sederhana. Ya, memang abang itu orang jalanan. Sekarang jujur kita udah hilang itu. Enggak. Kalau yang dulu hilang. Gini ya, Bang, aku bukan menghilangi jiwa jalananku. Cuman kan gini, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru. Nah, kalau kita ingin lebih maju, tapi kalau kita hanya dalam lingkungan yang lama, otomatis orang hanya menilai keburukan aku. Banyak loh asal kodok mana lem kau kan gitu. Kalau sekarang kok apa kok temen kau nggak nanya lem ya segan aku kau udah bawa mobil kan kayak gitu. Walaupun ini kan STM, Apa itu? jadi tapi minjam. Enggak, maksudnya kan banyak artis-artis terkenal nih. Oh, Kita ini aja lah bicara penyanyi lah. Dewa Persik. Orang nyanyi tanpa lihat, hanya dengar aja, suaranya berciri khas. ciri khas ya. Dan ciri khas abang itu dilihat orang, ih, ini kodok Medan nih. Ciri khasnya ngelim gitu. Iya. Bukan. Pengamen jalanan ya, Ya, lebihnya. pengamen jalanan. Lagi tuh pengamen jalanan. Tapi Bang, beneran ya. Banyak orang yang nggak kabur tuh kodok Medan, sering baunya pengelim Medan. Oh, preman ngelim. Banyak yang sebenarnya itu kan talent tuh nggak mesti lah harus dibilang karena mereka tuh udah paham cukup melihat kan. Mereka hanya mencari sensasi dari keburukan aku. Mereka nggak tahu aku ini multi talenta. Pandai apa? Berantem jago, dibanting mau, dicemplungin mau, disuruh gombal cewek walaupun kena tampar mau. Dicium Kak Yola mau gak? Mau dong. Tadi sebelum dicium aku minta satu permintaan lama kamu. Belnya agak dilepas nanti soalnya agak-agak gerigi-gerigi banyak kan. Banyak kali Aku kira betulan mau dia. Kau langsung kau. Kau nggak perlu takut saingan sama aku karena aku bukan saingan. Aku adalah halangan. Aku aja menikmatin aja begitu. Jadi ceritanya ini kapan ini? Apa? Meritnya? Oh kak, tunggu ya. Nanti undangannya dicapain aja. Enggak lah, kami kan hanya untuk Settingan. sebatas konten teman konten. Oh, jadi istrinya udah ada lah. Istri ada. Cukup satu yang kita sayangi. Walaupun banyak yang menantikan. Namanya gitu. siapa? Namanya adalah Widya Safira. Dia bukan ikan gemuk. Dia mau yang bodinya kayak gitu. Ya gila nggak biar kau tahu. Dulu aku oke karena harinya aku nggak mandi. Jujur nih ya. Dulu aku nih jorok kumuh. Sekarang aku udah bisa berubah dari dia. Dulu aku nggak mau pakai sempak, sekarang aku udah wajib pakai sempak. Iya. Nggak pakai sempak bang. Pakai lah. Berarti kakak itu inspirasi lah ya? Inspirasi dari hal-hal terkecil hingga hal terbesar. Jadi Kakak Yola, imajinasi. Kalau Kak Yola ini kan dambaan dan harapan. Imajinasi aja ya. Imajinasi. Tapi benar kalau dibandingkan ya Kak, ada artis yang cantik sama Kakak Yola nih, aku tetap milih Kakak Yola. Iya. Karena aku udah paham sifatnya kan Awas gitu. kena
Cemprengnya dapat kakak Yola. Cemprengnya dapat. Manusia, manusia, manusia yang susah marah ini. Manusia yang susah marah adalah ini. Kenapa dia susah? Kebetulan kapo. Enggak loh. Kalau kamu marahnya aku pasti ketawa. Cemprengnya dapat ya. Jangan tinggalin aku. Gitu. Manggil yang lebih tua om berang-berang. Wah. Jadi Bang Kodok Medan, ini banyak nih kawan-kawan yang nonton ini video ini, banyak yang nggak tahu ini, mungkin mau tahu mereka sedikit. Abang syuting itu, main film itu sama siapa-siapa aja yang paling berkesan sama Bang? Sama Tito Karnavian, Ganjar Pranowo. Pranowo, baru Pak Mardias, sama seluruh jajaran TNI Polri sangat berkesan. Karena apa? Karena hanya akulah dari kaum jalanan yang bisa berbaur dengan mereka kan gitu. Ini apa? Ya, kita nikmati minumannya dulu ya. Nanti juga aku mau nyanyi juga nanti. Dia minta air putih deh. Oh, kayak dia kan di jalan udah berapa tahun? 20 tahun. Gitu. Iya, Di jalan. hidup Asli. asli. Aslinya memang dulu yang di jalanan juga. Maksudnya lahir di mana? Nah, lahirnya di Medan. Medan ya? Cuman besar di Pilihan spot Medan sekitar kota loh. sama. Jadi Dok, Ah, jujur kok Dok, kalau disuruh milih ah. antara kakak Yola dengan kakak Wiwit, mana kau pilih? Ya jelas aku milik Kak Wiwit lah. Karena kakak Wiwit yang mau ya. Bukan dia yang mau, dia Jadi- bisa merubah hidupku secara spontan walaupun agak sedikit susah aku tanggapin kan gitu. Dia orangnya lebih berani, Oh jujur, jujur. ini kalau seandainya ya, kakak Yolanya mau sama Kodok, Kodok pilih mana? Ya aku jelas milih Wiwit lah. Oh iya. Munafik abang kau. Bukan gitu ya. Oh. Kalau wajah mungkin Kakak Yola adalah perfect, is the best. Tapi kalau untuk keberanian masalah bagian dalam sampai diperhatikan, aku rasa Kakak Yola nggak seperti itu. Seandainya Lendi, Yola memang mau samamu. Nah, Ceritakan. Isi hatimu nggak apa-apa. nggak Soalnya soalnya ini ada volume gini, ada volume. iya, entar ya kita minum dulu. Silakan diminum nanti dingin. Pakai Kopi dulu. iya namanya minuman dingin. Bang, maaf, brewok portable bisa dilepas dulu. Ini Udah. yang sabang. Prokes. Pasti susunya sebelah kiri, anyep nih. Ayo kok kanan. Kalau kanan nih buat lawan wangi Ayo cempedak. kalau dua-dua dicampur. Oh itulah belum pernah aku bang. Soalnya kenapa kalau aku di rumah pun sama kakak Wiwit, ya namanya kita udah saling dewasa kan. Kalau kiri aja kasihan loh anakku. Nanti dia bilang mah belakangan mau bau asap. Ya papa ikut netek tadi kan. Bingung kan? Makanya aku ambil sebelah kiri terus kanan gitu. Ya lah, balance ya. Ya, gini ya, orang lebih suka punya anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak perempuan usia 5 tahun itu udah cari netek. Anak laki-laki usia 83 tahun masih nyari netek. Nggak percaya kau tengok waktu bang kado. Yang cari nenek. Kalau anak cewek itu 5 tahun udah cari netek dia. Dia bilang apalah yang membuat kau yakin percaya diri kau bisa mendapatkan Yola dari aku? Ya jelas. Jadi loh. Percaya dirilah kepala kau. Orang yang percaya diri itu adalah orang yang melepaskan, yang merelakan. Gak tengok Bang Kodok senyum Kak Yola tadi waktu dibilang gitu. Bagaikan lapangan futsal kau ya. Kecil cuman padat dia gitu. Tengok. Kalau wajah ini ibaratnya ini, maaf ya, wis umum, banyak untuk masuk saya. Nah, sorry ya. Cuman orang yang punya telala itu adalah orang yang punya ciri khas, jarang cuci muka. Jadi gue Bang Dok sering cuci muka tuh. Aku jarang mandi, sering cuci muka. Tapi Kak Yola, kalau di tipe cowok idaman Kak Yola apa?
jelas yang tinggi lah Ini kok mau tengok abang? Abang tipe kau? enggak lah Tadi nengok abang lu. Iya kan bang? pede aku Kak, tiap hari aku tinggi kak 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan tak tonton kak. Apa tuh? Cari cowok yang tinggi. Oh iya. Kalau aku nyari cewek itu yang harus sama dia kak. Untuk nanti untuk Kak Yola atau Kak Ica, kira-kira gimana sih kesannya selama ini main sama Bang Kodok? Ya kalau dari aku sih seru karena dia orangnya transparan ya. Transparan, jadi kayak Apa indigo itu? gitu, bukan transparan. Transparan itu dia tuh apa adanya kalau ngomong. Saking apa adanya dia tuh ceplos. Ceplos kadang ceplos. nyusuk ke hati ya Sampai kadang nyusuk hati. Itulah. itulah susah dijelas Kak Yola, itu juga. Apa nggak kepincut sih Hidungnya apa sering kena apa? Kenapa namanya itu tadi? Kenapa sih serangan hidung atau serangan apa namanya? ya kena serangan hidung kenapa serang hidung? Bukan Hilir, Iya. hilir. Enggak, hidungnya agak belok dia jadinya enggak gini ya. Kenapa? Karena aku kayak gini. Karena kita setiap hari itu selalu dengan aku adegan rapi. Aku pengen kayak gini. Jadi kau tuh bisa merasakan walaupun sedikit. apa yang dirasakan Bang Dok? Hasil. Bau kali tau bang. Tau nggak Bang Dok, setiap kita main apa nih syuting, cerita bau kali Bang Kodok. Serius Bang. Ah mana ada itu kan kata kau hanya menjatuhkan marwahku aja. Bukan Bang Kodok. Kadang kalau misalnya orang tuh nggak mandi tuh misalnya bau apa? Bau asam. Abang nggak mandi bau formalin. Pedes di mata. Iya. Jam ya. Iya betul sih. Orang nggak mandi tuh misalnya yang nggak enak tuh di hidung, kau di mata. Sebagai host kita kan mencium aroma. Bau busuk itu biasa ya kan? Eh, Biasa memang. Ini Jangan formalin kayak- ya. jangan Bau formalin kan di mata pedes kan? Itulah dia. Kalau bau daya bau apa? Bau rinso itu apa itu? bumbu krim. Bau cucian itu apa? Yang enggak dicuci 2 minggu. Bau bangke. Bau nih. Enggak, tapi biarpun aku bau tetapnya aku terkenal. Tetap apa ya? Ada ciri khas Medan ya. Tapi itulah kan. Aku bangga jadi diriku. Walaupun aku nggak mandi. Karena apa? Dari situ aku tahu orang itu sayang. Aku nggak mandi aja diperhatikan. Kau yang mandi aja nggak pernah diperhatikan. Jangan sampai orangnya nggak mandi gara-gara apa. Enak loh kalau nggak mandi diperhatikan. Mandi kau ya? Mau Bang? Mau nggak mandi? Mau nggak mandi? Disemprotin. Walaupun disemprotin. Walaupun biji mata agak sedikit. Asal jangan ada adegan ya kan. Hah? Pas tamparannya kayak semalam lepas deh. Bau kali kau selama ini. Nah itu Bang Gilang nih. Bang Gilang nih kan selain di misalnya di dalam konten, kalian kan memang udah kenal cukup lama nih sama Bang Kodok. Menurut Bang Gilang nih, Bang Kodok ini karakter aslinya di konten sama karakter di hidup sehari-hari sama nggak ya? Sama bang. Ya karena gini bang. Kalau Bang Kodok ini kayak yang bilang Bang apa tadi kan? Dia memang natural. Natural ya. Jadi di gimana kita lihat dia di konten seperti itulah Iya, dia. itu kenyataan dia. Oh, jadi memang walaupun di konten nggak mandi, di hari-hari itu jarang mandi. Iya, gitu cara juga. mandi juga. Karena kan nggak mungkin juga waktu mandi di shooting. Ada juga apa? Ya bang, beberapa lama ini kenal Bang Kodok ini kan banyak perubahan memang dia udah bersih, Udah, ini udah masuk kategori bersih. udah bersih karena Ya mungkin Allah. udah terbiasa ya kan cium-ciumnya itu udah ambar gitu. Oh, ini udah termasuk kategori bersih ya. Selama sebelum pertama kali jumpa bang, Pertanyaan Jaginya- kami. jaraknya gimana? Kalau ini bersihnya, Iya. Dakinya di sini sekarang udah bersih, tapi ini udah berwarna. Dulu lah sebelum menjadi artis. Mandi itu berapa tahun sekali? 3 minggu sekali. Oh, 3 minggu sekali. 3 minggu sekali ya. Itu pun biar kalau hujan. mati orang Itu pun kalau hujan. Sorry Bang Niko ya. Kok abang bilang apa tadi? Pertanyaannya agak apa nih? Apa sebelum jadi artis, ya kan? Sesudah jadi artis pun jarang mandi. Bang, aku enggak Bedanya bang, hujan Kalau apa enggak hujan, hujan? enggak aku sebelum aku terkenal itu kan, aku memang jarang mandi. Sesudah terkenal, Jarang. Cuma sering masuk kamar mandi. sering masuk kamar mandi. Sebelum jadi artis, tunggu hujan datang. Enggak serius sering masuk kamar mandi. Kasih pembunuhan. Pembunuh apa itu? Cekek. Ah. Tapi setelah saya jadi artis, saya jarang masuk kamar mandi.
Masuk kamar ya. Masuk kamar karena udah ada yang kayak ini kok. Kamu ada Udah aja. kayak bro. Oh, jadi maksudnya gini, sebelum jadi artis nyekek, udah jadi artis jepit. Kira itu bikin Siapa yang nyekei? Kalau saya saya. Iya. cekei dia Yol, minta dicekei dia. Kayak betulan. Cekei lah betulan. Jadi sekarang ini kayak Kak Yola atau Kak Ica gini kan ya. Jadi kan kalian kan mungkin sebelum adanya bincang-bincang kita ini kan kalian udah tahu kalau misalnya Bang Kodo ini jarang mandi lah. Pasti kan ada suatu momen misalnya kalian tuh ada momen kayak konten tuh acting harus blow up, harus pegang tangan. Apa setelah itu kalian langsung cuci tangan pakai pasir atau kayak gimana gitu supaya menghilangkan bau-bau formalin itu? Pertama kami tahan napas dulu. Oh, tahan apa dulu? Kami menyesuaikan Berarti dapat panjang Iya, lah. namanya macam tahan apa dulu. Berapa lama tahan napasnya? dan napasnya sampai selesai. Iya. Sakitnya itu di mana Bang Bro? Di mana sakitnya? Kau lah di mana? Kami udah menyesuaikan aroma-aromanya. Oh, jadi mulai terbiasa lah gitu ya. Gimana lah demi cuan ya kan? Bukan. Mereka ini kan memang terbiasa, namanya mereka penggemar aku. Mereka ada satu petak yang selalu terdiam. Wow, bau. Hati kami meronta-ronta sebenarnya. Iya, hati berontak-rontak. Kayak aku lah nih, aku selama kenal Bang Kodo nih, jadi kadang kalau misalnya dekat Bang Kodo, udah tau Bang Kodo. Tapi kalau misalnya kadang aku ada momen main ke TPS, tau TPS kan? Tahu. Tempat pembuangan sampah. Iya. Bang Kodo, gitu. Bukan. Itu lagi tukang sampah. Iya. Aku suka banget. Gara-gara sejak kenal Bang Kodo nih, aku bingung aku ada di mana di TPS apa dekat Bang Kodo. Iya. Kadang aku mau bilang gitu sih, tapi aku mau menjaga perasaan. Inilah orang. kan. Aku terlalu tong sampah Bang bilang, Bang Kodo. Aku kalau nengok Bang Wendy ini kalau aku tapa pagi-pagi pasti dia cemurut. Ya, dia baru bangun, dia Salah. bangun cepat. Otomatis makan nih. Utang semalamnya nggak dibayar katanya. Karena aku kalau datang ke rumah tuh, Bang Wendy, ada apa? Bang, belum makan. Utang aku dulu lagi. Iya bang, dia suka ngutang. Ada momen kemarin dia datang ke rumahku kan. Udah makan? Belum Bang. Dia pergi kau dulu ke lontong sana. Aku mandi. Ke lontong, aku mandi agak lama. Karena pas tadi itu aku nyari handphoneku di mana gitu. Jadi pas waktu dia cerita, Bang kelamaan tadi abang datang. Kenapa? Dikira kedai lontongnya aku nggak bayar. Kak bentar Kak itu yang pagar hitam itu rumahnya. Bentar Kak. Yang punya lontong itu udah merengut deh. Dikira nanti dia udah nggak mau bayar. Iya. Datang itu kawanku ini itu kawanku Kak ini kawanku. Aku nggak percaya. Jantung yang keluar. Kayak bahan jaminan lah bang ya. Jual nama. Itu bukan cerita hoax tapi itu asli. Iya nyata. Gak boleh loh bang. Yang aku takutkan gini, ada pembelinya jadi malas melayani. Takut aku lari gara-gara 10.000 hilang 50.000. Kan bodoh ya kan. Tapi jangan bawa nama bang itu lah, kasihan. Nama dia Aku jelek. nggak bawa nama dia, ada kawanku. Aku dari rumah kawanku. Tengoknya badanku. Memang aku pakai sepatu kan. Tengok badanku tatoan. Pertama Bu, nasi mau dibungkusnya Bu. Aku nggak mau bungkus, aku mau makan sini. Bingung lah dia. Ini kok makan sini? Karena kalau dibungkus nggak bisa ngutang dulu kan gitu. Nunggu kalau datang kan nggak mungkin. Itulah Kak. Makanya Ibu itu ada orang yang betul-betul teliti. Teliti. Dia nggak mau rugi dikit, nggak mau untung ya. Tapi benar, masakan enak. Dia ketakutan aja gak dibayar ya. Saking dia ketakutan, aku pun ketakutan. Jatah air putih satu tangkir aja nggak berani minta tambah. Nelan udah itu sampai dia datang iya. Dia datang baru agak kayak bang ya. Bukan apa itu ceret. Tadi di atas meja bisa lari ke belakang nggak datang ceretnya. Pindah ke belakang ya. Ini dia datang Bang Wendy bang. Hah? Baru sombong, baru Senyum sombong. lah dia. Agak keren kok ya. Tengoknya agak-agak warna-warna tinggi warnanya kan. Baru agak senyum. Nggak ada. Bingung tau kok. Ceret gelas cuma sebiji diletakkan udah ada isi. Ceretnya dibawa ke belakang. Bingung lah aku ini mau nambah kayak mana mau minta. Tapi ya lah wajar memang ceretnya langsung pindah ke belakang. Tak udah habisan. Lihat aja dari tadi kita ngomong-ngomong ini semuanya gelas masih penuh, ini udah habis. Iya. Masih mau ditambah. Kali. SGM dia bang.
Apa sudah Gemuk melawan. Sudah gemuk lawan. Inilah yang dinamakan rezeki nongkrong. Cepat ya putarannya. Dekat Kak Yola ya. Jadi Bang Kodok diperankan sama Kak Yola ini disandingkan apa ya? Bahasanya disandingkan atau pokoknya dijadikan suami Kak Yola ini senang apa gimana? Senang bercampur was-was. Kenapa was-was? Was-wasnya di rumah. Kakak senang nggak? Enggak. Jadi Dia mau juga sama siapa? senang. Sama Bang Gilang ya? Bang Gilang senang nggak? Sama Gilang senang nggak? Enggak juga. Kalau sama Bang Kodok sama Bang Gilang, Enggak ada. udah 2 loh dikasih bonus Tiga, 1. tiga. Sama Bang Wendy. Enggak ada. Sama itulah itu, bos. Jadi kalau sama Dimas, Ya, seneng lagi. Dimas yang tukang sampah dekat rumah. Kok pergi betulan? Kau kenapa? Jeplung ya jeplung. Dia sakit hati, lebih sakit hati dia daripada abang. Apa sih keistimewaan Dimas dibandingkan kami? Istimewa. Jangan kami, Bang namanya Do. dia Langsung cowok. sebut Cinta namanya. pertama bilang. Cinta pertama dan Bohong. terakhir. Kalau kau bilang Dimas cinta pertama, kau bohong. Ya, itu hak dia loh, Bang. Abang milih Kak Wiwit juga hak abang. Iya. Kalau Wiwit itu cinta terakhir. Kalau Yola Nyanyi cinta lo dulu, terlarang. cinta terakhir gimana? Kalau Yola cinta terlarang gitu. Kasih pantun atau nyanyi? Tapi tunggu kayak dulu pasiennya kayaknya udah gak bernapas dari tadi. Kali ini. Kita aja terus ya. Cinta berbalik ya. Soalnya si host ini masih dalam fase penyesuaian dia hidungnya. Kalau Iya, kita iya, masih iya. rasa. Napasnya belum panjang kali cuy. Iya. Kalau aku udah panjang kali napas. Ini ya Bang Do, nanti udah berdua aja. Kata Bang Do. Enggak, besok kalau mau dekat-dekat aku bawa tabung Oksigen. tabung Ya, oksigen. aku udah dari gini mikir Bang. Jadi buat yang nonton, mana tahu ada yang kerja di pabrik sabun, mau ada di promosinya sabun, nggak usah dibayar pakai uang, Iya. biar pakai sabun Pakai banyak, sabun, iya. pasti jamin. Biar Dipakai wangi. sama Bang ini. Abang Mau kita. sabun apapun kita terima, sabun mayat boleh. Ya Bang ya. Cap halo ya. Iya. 1, 2, 3 kamu tidur semua. Tapi kalau menurut host, dia ini orangnya gimana? Cocok nggak dijadikan bintang? Nggak, jujur ini ya. Dari awal lihat abang ini di itu, jujur Bang komedian yang aku suka komedian. Dari lihat pertama tayang di itu. Iya. Di Polrestabes ya Bang ya. Iya, Polrestabes. Aku udah ngefans sama. Bang, aku ngefans juga, Bang. Jatuh cinta aku lihat ininya ya, bukan lihat apanya. Gaya sederhana, biasa saja. Yang aku mau tadi itu tadi loh, jangan hilang. Setinggi apapun kita, ya harus lihat bawah kan. Iya, Bang, kenapa ya? Gini aja, Bang. Itu nggak akan hilang dari hidupku. Jalanan tuh nggak akan hilang. Beneran, jalanan tuh nggak akan hilang. Cuman aku agak sedikit mengurangi. Karena aku tahu jalanan tuh keras. Otomatis kalau kita kenal dunia jalanan, kita pasti mengenal dunia kekerasan. Dan itu nggak mungkin bertahan sampai kita tua kan. Nanti aku pengen punya anak, aku pengen punya keturunan. Kenapa aku nggak hilangin tato seperti mereka yang udah bertato dihilangin lagi? Karena aku nanti di situlah aku akan sanggup nggak aku menepis pertanyaan anakku. Gambar apa tuh? Papa buatnya di mana? Dan aku selalu simpel aja jawabnya. Setelah kamu 17 tahun, kamu bisa kerja papa. Dan aku nggak mau paksa kamu harus jadi ini, nggak perlu. Karena kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan kita. Kalau kebahagiaan kita, kebahagiaan anak itu salah. Kita harus mengikuti di mana anak itu mau. Jangan kita paksa. Woi, kau harus jadi penerbang. Kalau nggak bisa kau terbang, jadi penyelam. Kalau nggak bisa jadi penyelam, Tenggelam karena. enggak lah. Jadi pelari. Kenapa? Ya bapak dulu ketapek kali dikejar mama aku pakai pisau. Kan gitu. Oh iya, Bang. Abang belum pernah dikejar pakai batu. Aku udah pernah kejar pakai botol parah udah. Yang paling sakit dikejar aku. Kejar utang. Maaf ya Bang Kodok ya. Tadi Bang Kodok bahas tentang jalanan. Apa hubungan jalanan dengan kekerasan? Tadi Bang Kodok bilang Banyak loh, Bang. apa? Banyak anak jalanan tuh menggunakan dunia jalanan tuh untuk kekerasan. Contoh apa? Contoh, dia badan bertatu, rambutnya pirang-pirang, otomatis orang tanggapan, oh ini anak jalanan. Itu seni loh Bang Kodok. Itu seni loh. Iya, rupanya dia ngamen dia mau nyopet, Bang. Oh, kalau nyopetnya bahasa saya itu kriminal. Itu Itu kekerasan juga. Kekerasan. Dia suka mukul, dia ngamen nggak dikasih, suka marah-marah sama orang. Nah, itu nggak perlu kita tonton. Apa Bang Kodok pernah melakukan hal seperti itu? Ya otomatis kalau namanya jiwa berontak itu ada.
Cuman kan kita memang harus, aku pernah dulu ngamen di Warkop Elizabeth. Bang sini ngamen kan. Ngamen nyanyi aku sampai setengah jam aku nyanyi. Tiba-tiba cowoknya datang cabut, kejar dia pakai sasman dia. Happy birthday. Lu kok gitu? Kakak panggil aku, kakak minta maaf aja aku syukur. Jangan kakak langsung mau pergi. Diam aja kok. Pakai saus mandi kan. Bang, mau nanya. Aku lihat di Medan ini, kenapa jalanan di tembok itu bercoret-coret gitu ya? Apa itu ulah abang juga? Gerombolan abang? Bukan, badan udah penuh makanya ditembak ditaruh orang tuh. Ya kan bang? Abang lihat kan di jalan itu yang Banyak, metal-metal iya. itu? Itu Kaligrafi Iya. ya. Kaligrafi ya. itu namanya seni. Iya. Apa? Iya, kaligrafi ya. Itu Enggak, yang aku tanyakan itu dari geng abang atau nggak kenal? Gitu? enggak gitu. Itu kita enggak, jalanan ini enggak mempunyai geng dan jalanan ini enggak mempunyai pimpinan. Sebab di jalanan ini adalah rata. Selagi kita sopan, maka kita akan aman. Berarti abang nggak kenal lah siapa itu yang buat? Satu Sama rata berdiri sama apa ya? tanpa raja. Satu kata mama, berani keluar dari rumah udah berani menentang mau. Itulah kalau untuk dunia jalanan. Yang bang yang kutanyakan itu abang kenal nggak siapa yang coret-coret? Kalau papasan muka mungkin kenal. Soalnya mereka siap nyoret pikir nggak ada dibuat nama baik ini. Saya yang membuat. Iya. Bahkan dibawa lagi baca. Kamu tahu Bang Do? Soeharto. Begini ya. Bahkan Kepling saya nggak kenal. Bang, ngomong-ngomong abang punya KTP nggak? Ada dong. Ada. Kalau nggak punya KTP biar nanti dicetakkan. Iya. Ada dong. Adalah seorang artis. KTP kakak ada. Masa Cerai, abang gue cerai. kalau punya bang KTP kenapa abang nggak tahu Kepling abang? Kan gini. Kepling saya itu Kepling di lingkungan ini. Cuman begadang di sana. Oh, berarti Keplingnya jahat juga ya? Bukan. Kepling mau gajinya 2 sekalian ronda dia ke bayar. Oh, ngerti bang? Ngerti. Mau 2 gaji ya. Heeh. Sampingan dia ya. Kalau saya terpilih jadi Kepling, saya akan ambil itu, tapi saya nggak mau terima gaji. Saya akan cari janda-janda di kampung orang. Ya Bang kurang ajar kali kodok Medan ini. Iya ya. Bang Do, seandainya nih ya, berandainya andainya Ah, kau jadi presiden, ah. apa yang kau lakukan untuk rakyat Oh, Indonesia? hancur lah bang. Yang saya lakukan untuk rakyat Indonesia, saya akan membuka lapangan pekerjaan. Wis. Aspal dikeram enggak? Enggak, kalau aspal jangan dikerami Aspal dong. dikerami. Sayang, mahal. Di aspal biarkan aja. Tapi kau cinta jalanan Bang Do. Iya. Kamu Iya memang juga ya. nggak ngerti. Mobil jalan dikerami itu. Cinta jalanan. Cinta jalanan. Saya Aspal cinta dikerami. Saya cinta jalanan. Semua saya buat lampu merah nanti tahu. Biar bisa ngapain? Banyak lapangan men. Oh, tempat ngamen ya. Saya akan buat itu. Tapi yang saya akan lakukan untuk rakyat Indonesia ini adalah apa? Menyuruh mereka istirahat dengan total. Karena kalau mereka tidak istirahat, saya pun tidak istirahat. Otomatis mereka mau demo, ya. Wah, orang pendemen pun nggak ada istirahatnya, Pak. Capek ya Bang Do. Makanya saya suruh orang istirahatlah kamu. Tidurlah sebelum kamu ditiduri, ya kan? Itulah kamu Tidur semua ya kan? Ditiduri ya. Jadi Bang Do ini agak serius lagi Ah. ini ya kan. Abang sudah puluhan tahun di jalanan, sukanya masih segitu sukanya. Duka-duka udah dialami. Apa pesan-pesan yang untuk generasi milenial sekarang yang lagi sekolah, lagi kuliah, apa pesan-pesan abang Pesan supaya tidak masuk ke dunia jalanan? gini ya. Dunia jalanan tuh memang dia menjanjikan, menyajikan tapi tidak menjanjikan. Menyajikan, Nah, menyajikan itu. Nah, kenapa gue bilang? Karena di dunia jalanan tuh nggak ada kata kelaparan. Dia menyajikan untuk kita kenyang, tapi tidak menjanjikan untuk kita bahagia. Kalau sempat ada orang yang bahagia hidup di jalanan, udah salah. Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka mau tanpa larangan. Dan buat teman-teman, baik yang masih sekolah, terutama yang sekolah ya, harus kejar cita-cita, jauhi narkoba, jauhi seks bebas. Itu kunci dalam hidup. Orang kalau bilang merusak karena uang itu salah, bukan uang yang merusak kita. Stabat ya. Tolong. Stabat. Apa stabat? Tumpuk tapi lebat. Iya, kau percaya? Hah? Tanpa uang pun kita bisa dapat ini. Tapi kalau ininya satu, kita dua pasti otomatis berantem ya. Aku dulu ya. Tolong.
Paham? Nggak paham. Nggak tahu ini. Ganti topik lah, Bos. Udah melampau ini. Oh, enggak ini soalnya jalanan tuh banyak tuh jenis-jenisnya seks bebas kayak kura-kura Jadi Bang juga. Dok, ini ya maafin ya. Udah kepepet ini di jalanan. Kan kalian mainnya itu maafin ya Bang Dok. Kalian itu cari tempat di mana? Ya, kami Sel gila. enggak lah. Kami cari tempat yang kemana kami mau. Di pohon pernah. Enggak lah. Oh jembatan. Enggak lah. Di pocong ya. Oh jembatan. Lagi buat gaya putar jatuh pula nanti dari pohon. Maafin ya Bang Dok. Ya. Gaya putar di pohon jatuh lagi Bang Dok. Mana bisa kayak putar di pohon. Kirain kayak film vampir itu ya kan. Terus banget. Otak kok omes ya. Bukan Bang Dok. Namanya jalan cerita. Tunggu ada sedikit yang mencuri perhatian saya. Tadi Bang Kodok bilang hidup di jalanan itu nggak akan kelaparan. Iya. Hidup di jalanan itu selalu kenyang. Itu Makan nasi basi. gimana? Karena gini kan, kita kalau cerita lapar ini, kenapa lapar? Kenapa orang bisa lapar? Mungkin karena nggak ada uang membeli atau karena nggak ada yang mau dibeli. Iya kan? Gimana itu coba? Anak jalanan nggak pernah kelaparan. Gini ya. Aku kurang. Kalau di jalanan tuh kenapa aku bilang nggak pernah kelaparan? Iya. Otomatis dia akan selalu bekerja walaupun hanya receh. Kenapa mereka bisa kelaparan? Uangnya itu tidak dipergunakan dengan baik. Berarti ada yang kelaparan dong. Enggak. Rasa kelaparan itu tidak. Gini ya. Nasi sama anak jalanan itu dibuat murah. Murah. Kalau di sana serba 8.000, kita 5.000 udah bisa pakai ayam. Oh iya. Gimana cara bilangnya? Bu, aku ada uang 5.000, aku mau makan. Pasti otomatis mereka akan tapi kalau mereka bilang, aduh lapar kali aku, 2 hari aku nggak makan tuh bullshit. Pasti uangnya itu digunakan untuk yang aneh-aneh. Oh berarti anak jalanan itu nggak ada yang kelaparan ya? Nggak ada. Yakin? Yakin. Iya ya, karena asumsi kami, Bu. asumsi saya, Gini, Bu belum makan 3 hari, mandi seminggu kan. Kenapa belum mandi? Ya Bu, gope aja susah jatuh dari tadi katanya. hanya Rasa kasihannya. apa Jadi aja lah ya. makanya mereka Kamuflasi kita aja Sabotase. beranggapan mereka itu kita kalau Kita bersama. iya selama kita mengasih sedekah ya atau sumbangan kita merasa itu untuk makan ya. Cuman tapi Bang Kodok bilang anak jalanan itu gak ada yang kelaparan. Aku tadi itu yang agak ya kok anak jalanan sebenarnya Tidak semua ya Bang ya salah iya tidak semua karena kita kan nggak tahu ya namanya kita memberi itu harus dengan ikhlas. iya Jangan kita beri kita cari tahu itu sama aja kita nggak ikhlas kan. benar. Kalau saya pribadi saya kan asal memberi saya sering memberi yang cacat ya kan karena saya beranggapan tidak ada orang yang mau menerima dia kerja gitu. Jadi Tapi jangan salah juga ada juga orang yang nggak cacat dia oh itu pribadi dialah dosa dialah. Cuman kan bagian saya selesailah di situ. Cuman yang saya sekarang ini yang saya sangat senang dengarnya bahwasannya anak jalanan itu nggak ada yang kesulitan untuk makan ya. Berarti kenyang terus ya. Tapi mereka kamu yang nanya buat bang, hidup mereka sulit. kenapa anak jalanan ku tengok kayak korek-korek sampah, ngambil makan kalau abang bilang beli, kenapa orang ku korek-korek juga ya? Dia nggak korek-korek sampai itu ibaratnya makanan tuh sebungkus bagi rame-rame jadi tangan jumpa tangan itu kalau ke dalam kami bilang pasukan 3 detik itu satu bungkus dapat 2 suap itu udah jago satu bungkus itu hanya 1 suap 1 cabut Enggak, mungkin yang dikatakan ada ini yang korek-korek sampai itu orang stres. Dia bukan anak jalanan. dia Kita bedakan orang stres sama anak jalanan. Iya. Iya. Jalan. Karena yang Tapi pernah bang yang ngamen itu ku tengok bang. yang ngamen itu mungkin ada orang gila yang mungkin yang stres itu yang orang-orang sampah ya. gini ya Iya. Enggak bukan karena bukan tidak kreatif. Memang udah stres, jiwanya udah rusak. Jadi gimana mau kreatif? Atau dia kalau sampah itu dia Langsung on lah ya. kalau bahasa Medannya butut. Saya pernah ini ya, mulung ya. ada pernah ini, saking gilanya orang, saking gilanya makan mie dimasukkannya ke matanya. Gitu. Aku di situ dikasih, itulah saking gilanya. Aku pernah lihat itu di Simpang Cipu, dimasukkannya ke matanya gitu, dipikirnya mulut mungkin ya, ada nggak nyadar. Itulah saking gilanya. Jadi jangankan kreatif, makan aja nggak tahu taruh kemana, iya kan? Jadi inilah buat kawan-kawan lah untuk kita tutup deh ini. Iya, kan. oke. Saya mau tanya dulu ini perwakilan aja tapi ya perwakilan. Apa harapan yang harus dicapai ke depannya dengan kawan-kawan bergabung di Kodok Medan ini? Apa harapan dan mimpi yang ingin dicapai? Target apa? Bodoh Medan itu. oh
Kalau harapan kami ada di konten YouTube ini ya kami ingin tampil di tengah-tengah masyarakat walaupun hanya sebatas dikenal dengan konten itu, tapi di sisi lain mereka ingin membantu saya untuk lebih maju, itu otomatis untuk diri saya sendiri karena mereka mempunyai rasa. Selama ini hidupku ini selalu hanya untuk dijadikan temeng untuk menaikkan atau meninggikan dia, sementara saat itu saya akan dijatuhkan dan ditinggalkan. Tapi dengan kehadiran mereka ini saya nggak merasa bimbang lagi karena saya udah mempelajari mereka semua dan mereka pun udah bisa menerima saya. Jadi harapan kami semua besar ini, kami ingin dikenal, ingin berkarya. bukan hanya untuk sebatas, tapi untuk lebih dikenal jauh lebih luas. Kenapa mereka bisa kami nggak bisa? Kan gitu. Oke, dono ya. Sampai Makanya bersainglah sekarang adil, tapi jangan gunakan cara-cara yang aneh. Banyak YouTube sekarang yang kontennya udah sampai batas. Ada konten yang melebihi batas dia, seperti kita tahu konten review minuman atau makan restoran itu jauh di bawah konten melakukan hubungan mesum. Kan otomatis yang mesum aja. Kalau udah katanya nengok KFC Pak Dada ngotot. Jadi harapan Bang Kodo ingin berkarya selalu Ingin ya. berkarya. Karena apa? Karya ini kan inspirasi. Karya ini dari hati dan karya ini nggak bisa semena-mena. Ibaratnya karya inilah yang sangat-sangat susah untuk disatukan. Dia mempunyai konten ini, mempunyai pendapat ini, dan kami harus selalu sharing untuk menjadikan satu karya itu lebih di mata orang yang memang menyukai kami ya gitu. Jangan hanya konten ini itu ini. Oke, satu tanggapan kami itu yang kami selalu menjadi susah kalau dalam konten. Tapi mudah-mudahan dengan ketabahan kru yang megang kamera kami pun merasa terhibur. Banyak loh kru yang megang kamera itu. Belajar Oh, berarti harapan Bang Kodo hanya sekedar itu. Iya. Berarti saya salah persepsi ya selama ini ya. enggak karena Dengar saya mau saya pikir gini, harapan Bang Kodo itu mendapatkan Yola, rupanya bukan ya. Salah persepsi ya. kita maju sama-sama ya kan. Kalau majulah jangan sampai Jangan antri. SDM memang dong. Jangan SDM. Iyalah sudah mau melawan. Ada yang mau disampaikan dari kawan-kawan? Udah nggak ada tutup. Oke, kalau tutup closing. Oke, thank you guys yang udah mengikuti acara bincang-bincang siang kami hari ini bersama tim dari Kodok Medan dan sahabat Bang Niko. Dan Anda yang suka dengan konten-konten kreasi kami, Anda jangan lupa like, subscribe ataupun di share di channel Kodok Medan. Bye.